Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wasdaqul qailin, amma ba'du. Yang terhormat pada kaum muslimin muslimat, para generasi penerus perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat lahiriah maupun batiniah, terlebih nikmat iman wal Islam. Mari kita lahirkan dengan melafadzkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat ini betul-betul bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, selalu istiqomah mudawamah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya mudah-mudahan rahmat salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dengan harapan mudah-mudahan kita selaku umat yang paling akhir di ujung zaman yang penuh dengan suasana positif maupun negatif. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ajaran-ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga kita diakui sebagai umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia, terlebih syafaat kelak di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul uzma. Terima kasih saya sampaikan di kesempatan ini. Kita akan membicarakan bersama-sama tentang masalah bertindak berlebihan. Artinya di dalam sebuah ayat di sana ada ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu israf. Israf dalam pengertian berlebihan. Jadi kita sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah ini tidak perlu untuk muluk-muluk atau mengada-ada. Yang tepat adalah kita berlaku apa adanya. Artinya jangan ada apa-apanya. Sebagai hamba Allah, kita berlaku dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam kehidupan, dalam rumah tangga, kehidupan dalam lingkungan sosial masyarakat, ataupun berkegiatan di bidang masalah ekonomi, sosial, politik. Itu semuanya kalau mengikuti dengan istilah saya, yaitu apa adanya, insya Allah kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik atau biasanya berbuah hasil kecewa atau menggerutu, itu kalau kegiatan kita dibalik apa adanya, yaitu ada apa-apanya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita berlaku apa adanya, berarti kita ingat akan syariat Allah.
Sebab dalam kehidupan kita itu terlepas dari akidah itu harus diwujudkan dalam bentuk syariat. Ya, setelah kita mewujudkan dalam bentuk syariat, tidak boleh berbangga hati, tetapi harus kita melihat kembali sudahkah syariat kita itu berakhlak, bertasawuf atau belum. Oleh karena itu di dalam pembahasan ini israf, ini apa adanya, dalam arti kita tidak boleh berlebihan atau melakukan segala sesuatunya itu, baik ini merupakan perintah yang sifatnya harus atau wajib, atau yang sifatnya mubah atau yang sifatnya sunnah, itu semuanya dibatasinya tidak boleh berlebihan. Jadi syariatnya adalah apa adanya. Contoh misalkan dalam berpuasa ini, kita kalau biasanya orang awam ini kita mencegah dari makan, minum, dan hubungan seksual bagi pasangan suami istri atau pasutri. Ini sudah cukup. Tetapi kalau kita membawa kerana yang tasawuf, maka harus di sana ditingkatkan, tidak hanya mencegah makan minum dan mencegah hubungan seksual saja, namun di balik itu adalah juga mencegah akan hawa dan nafsu. Hawa dan nafsu ini yang biasanya akan cenderung membuahkan negatif maupun membuahkan yang positif. Kalau memang nanti kita membawanya ke sana itu betul-betul di bawah ilmiah yang telah ditegaskan oleh Allah tadi, maka akan membuahkan satu positif. Tapi kalau terlepas dari itu adalah akan menjadi negatif. Contoh puasa itu kalau hanya sebatas mencegah makan minum, ini insya Allah tidak berat, tapi hasilnya ya hanya menahan lapar saja, hasilnya ya itu saja. Tapi kalau kita membawanya ke arah tasawuf atau sedikit demi sedikit kita perbaiki dengan penuh akhlak, maka buahnya berpuasa ini adalah terlepas dari mencegah lahiriah juga mencegah batiniah, termasuk a'dha'ul badan, anggota badan kita, kedua mata kita, hidung kita, lisan kita, hati kita, ini semuanya adalah kita cegah agar supaya tidak terjerumus pada hawa nafsu yang cenderung untuk berbuat maksiat kepada Allah atau mungkar kepada Allah. Oleh karena itu, maka ajakan saya di sini adalah mari bersama-sama kita berpegang teguh tetap dalam nilai apa adanya, yaitu israf. Jangan israf. Perhatikan israf, jangan berlaku berlebihan, karena berlebihan itu pun tidak disukai oleh Allah. Tadi saya sampaikan dalam sebuah firman Allah yang berbunyi innahu la yuhibbul musrifin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kau berlaku israf atau berlebihan, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada mereka yang berlaku berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Berlebihan dalam hal nilai-nilai syariat tadi, syariat jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita dalam muamalatnya pun juga tidak boleh berlebihan. Contoh makan ini adalah sebagai hukum mubah, tapi makan itu bisa hukumnya wajib. Karena apa? Untuk menghibur, memupuk imun atau kekebalan, kekuatan tubuh kita, agar supaya kita itu selalu bisa ada upaya meningkatkan diri ibadah maupun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang saya maksud di sini berlebihan jangan, artinya ikuti saja apa adanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu syariat Allah. Contoh
contoh lagi nilai-nilai yang mubah, makanlah, tapi jangan berlebihan. Wareg, apa itu? Wareg kenyang, jangan terlalu kenyang. Minumlah, tapi jangan berlebihan, sehingga minuman kalau berlebihan itu nanti akan juga membawa dampak yang bukan lagi positif tapi negatif. Oleh karena itu, maka dalam hal masalah muamalat kita, jangan sesekali kita berlaku berlebihan. Contoh lain dalam hal masalah pergaulan atau muasyarah antar sesama manusia, baik mulai dari kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, maka sesuai dengan syariat Allah. Tolong menolong, jangan kita juga nggak boleh berlebihan. Kurang juga tidak, berlebih pun juga tidak. Artinya apa? Artinya ya mutawasyithah atau berlaku tengah-tengah, sedang-sedang saja gitu. Misal dari kalangan kaula muda, kita sesama teman baik boleh, tapi terlalu baik juga jangan. Jadi jangan kita selalu mencurahkan nilai-nilai yang sifatnya itu melebihi dari manusiawi, seolah-olah itu kita akan memunculkan suatu kepastian atau kodrat Allah itu harus kita dahulukan. Jadi kita menomorduakan usaha-usaha kita. Jadi usaha kita seberapa batas kemampuan, ya disitulah maka kita harus menerima apa yang menjadi kodrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yang saya maksud di sini adalah mari dalam hal nilai kegiatan kita, muamalat kita, baik di dalam keluarga, sesama anggota keluarga, di lingkungan, sesama tetangga atau masyarakat bersosial, baik dalam kegiatan ekonomi, semuanya adalah kita ikuti sesuai dengan aturan atau syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adanya, jangan ada apa-apanya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.